Selamat malam Oma Opa PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada program PKLU GPIB, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada hari ini Kamis malam tanggal 3 Juli tahun 2025. Perkenalkan, saya Yohanes Daryono dari GPIB Batra Kasih, Keranggan Jati Sampurna, Bekasi. Selamat mengikuti. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di bagian teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari Oma Opa sekalian, kita persiapkan bacaan Alkitab pada malam hari ini sesuai dengan sabda bina umat, yaitu dari Yeremia pasal 4 ayat 3 dan 4. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, penebus dosa umat manusia. Allah Bapa yang memberikan Roh Kudus, penghibur, pemelihara dunia beserta segala isinya. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga, karena siapakah kami ini sehingga kami PKLU GPIB berhasil mempersiapkan diri untuk membaca firman-Mu sesuai dengan sabda bina umat. Kami mohon urapi kami semua dengan Roh-Nya Kudus agar kami membaca firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami mengerti firman-Mu, memahami maksud-Mu, bahkan melakukan kehendak-Mu Bapa. Untuk perangkat yang kami gunakan, baik handphone, laptop, komputer, ataupun internet, wifi, Allah Bapa tercampur tangan. Semua itu berfungsi dengan lancar, menunjang ibadah SPMAB pada malam hari ini. Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini yaitu Yeremia pasal 4 ayat 3 dan 4. Kami bacakan untuk kita semua. Ayat yang ketiga. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu lahan baru dan jangan menabur di antara semak duri. Sunatlah hatimu bagi Tuhan dan singkirkanlah kulit kitanya, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku menyambar seperti api dan menyala tak terpadamkan karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma Opa sekalian, mari kita membaca, menyimak renungan sesuai dengan sabda bina umat untuk malam hari ini. Menyunat hati bagi Tuhan. Sunatlah hatimu bagi Tuhan, ayat yang keempat. Bacaan kita malam ini berisi perkataan Nabi Yeremia atas nama Tuhan kepada orang-orang di Yudea dan Yerusalem. Umat diminta untuk bertobat dan memperbarui diri sebagai cara untuk mencegah
penghukuman Allah atas mereka. Ada dua hal yang harus mereka lakukan, yaitu satu, bukalah bagimu tanah baru. Maksudnya adalah agar mereka menata hati mereka seperti mengolah tanah untuk mendapat manfaat darinya. Hati yang tak pernah insaf dan cemar seperti tanah baru yang belum pernah diolah dan ditempati. Tanah seperti ini masih dapat dibersihkan dan dibajak agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Mereka harus menyelidiki hati dengan membiarkan firman Allah membersihkan hati mereka dengan kasih dan pengampunannya, sehingga mereka dapat mempraktikkan kebenaran Allah. 2. Sunatlah hatimu dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Artinya, umat harus memperlakukan jiwa mereka seperti mereka memperlakukan tubuh jasmani ketika mereka mengikat perjanjian dengan Allah. Jangan mengandalkan dan membanggakan sunat lahiriah jika tidak disertai dengan sikap dan tindakan yang benar sebagaimana dimaksudkan. Sunat merupakan tanda persembahan diri dalam perjanjian dengan Allah. Pelaksanaan ritual sunat harus diikuti cara hidup yang berpegang pada kebenaran Allah supaya terlaksana apa yang dimaksudkan dengan sunatlah hatimu bagi Tuhan. Mari mengoreksi hati kita masing-masing, apakah dikuasai oleh Allah yang penuh dengan kasih atau yang lain. Hati yang bersih jauh dari kecemaran, dosa, dan keinginan daging yang berpusat pada diri sendiri. Kita semua diminta untuk menyunat hati dengan cara memadamkan kedagingan dan keinginannya yang tidak sesuai kehendaknya. Melalui pertolongan Kristus dan komitmen untuk mengupayakannya, kita dapat menjalani hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Demikianlah Sabda Bina Umat. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Oma opa sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa Tritunggal, puji syukur Engkau telah memberkati melindungi sehingga PKLU GPIB berhasil membaca firman-Mu dan kemudian membaca renungan sesuai dengan Sabda Bina Umat untuk malam ini Bapa. Mohon urapi dengan Roh Kudus agar kami semua berhasil melakukan tugas kewajiban
sesuai kehendak-Mu sehingga kami memuji memuliakan nama-Mu Bapak. Terima kasih. Kami serahkan Bapak untuk program-program Dewan PKLU GPIB. Tuhan berkati, semua berlangsung dengan lancar, dan kelancaran ini berkenan di hadirat-Mu untuk senantiasa memuji memuliakan nama-Mu Bapak. Terima kasih. Kami serahkan untuk PKLU tingkat jemaat di GPIB Bahtera Kasih Keranggan Jati Sampurna Bekasi maupun GPIB di daerah-daerah yang lain. Tuhan berkati agar rencana-rencana ini kami berkenan di hadirat-Mu, berkenan memuji muliakan nama-Mu. Bahkan kami PKLU GPIB boleh menjadi contoh yang baik, yang benar bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bagi tetangga-tetangga, bahkan bagi orang-orang lain dimanapun PKLU GPIB berada. Bapak surga, kami serahkan untuk negara Republik Indonesia ini, bimbing seluruh pejabat pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Mereka melakukan tugas kewajiban masing-masing seturut kehendak-Mu Bapak. Terima kasih untuk TNI Polri, makin efektif dan efisien dalam menjaga keamanan, dalam mempertahankan dan mengelola persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia, sehingga tercipta toleransi antar suku, antar agama, antar ras, antar golongan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini Bapak. Terima kasih Bapak surga. Kami serahkan Bapak untuk saudara-saudara kami, saudara-saudara yang beriman kepadamu, yang Engkau percaya duduk dalam pemerintahan, baik di lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Juga di sana ada Bapak Listio Sigit Prabowo adalah Kapolri, juga Bapak Terawan Agus Putranto yang adalah cendekiawan Kristen, dan saudara-saudara kami yang lain. Agar melalui kegiatan saudara-saudara kami ini, saudara-saudara kami membawa dampak positif terhadap keamanan, ketertiban, kesehatan, kemajuan di negara Republik Indonesia ini Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami serahkan untuk program-program PKLU GPIB boleh berlangsung, berlancar oleh bimbingan Roh-Mu yang kudus Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. PKLU GPIB tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.